Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran ilmu kalam kelas 10 bab iman kepada Rasul Allah bersama Timeline Guru. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai salah satu kompetensi dasar, yakni mengevaluasi perilaku kehidupan sebagai bentuk implementasi beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian iman kepada Rasul Allah. Kedua, peserta didik diharapkan dapat memerinci tugas-tugas dan sifat-sifat Rasul Allah. Ketiga, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah. Keempat, peserta didik diharapkan dapat menguraikan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Anak-anakku sekalian, iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk memberikan petunjuk kepada segenap umat manusia. Jumlah Nabi dan Rasul Allah sangat banyak dan tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Tetapi Al-Quran menginformasikan keberadaan 25 Nabi dan Rasul. Di antara Nabi dan Rasul tersebut adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad memiliki akhlak dan sifat-sifat yang sangat mulia. Di antara akhlak dan sifat yang mulia tersebut, ada beberapa sifat yang wajib ada pada diri seorang Rasul. Lantas, apa saja sifat yang wajib ada pada diri seorang Rasul tersebut? Dan apa pula hikmah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah tersebut? Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita mati dan perhatikan penjelasan berikut. Secara istilah, iman kepada Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai Rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia, agar selamat dunia dan akhirat. Adapun berkaitan dengan keberadaan Rasul Allah tersebut, Allah berfirman yang artinya, "Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelummu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Anbiya ayat 7. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan peringatan kepada orang kafir. Kabar gembira berkaitan dengan imbalan yang akan diterima oleh mereka yang berbuat kebaikan, dan pemberi peringatan berkaitan dengan amanat yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak menyimpang dan menyeleweng. Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping menyampaikan risalah Allah, para Rasul Allah itu memberi contoh atau teladan dalam mempraktekkan ajaran-ajaran Allah tersebut dengan akhlak dan sifat yang luhur. Adapun sifat yang wajib ada pada diri seorang Nabi dan Rasul Allah adalah sebagai berikut. Yang pertama, siddiq, artinya benar. Apa yang disabdakan Nabi adalah benar karena Nabi tidak berkata-kata kecuali apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mustahil Nabi itu bersifat pembohong atau kizib, dusta dan sebagainya. Kedua, amanah, artinya benar-benar bisa dipercaya. Segala urusan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Mustahil Nabi itu khianat terhadap orang yang memberinya amanah. Ketiga, tabligh, artinya menyampaikan. Nabi menyampaikan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Tidak mungkin Nabi itu kitman atau menyembunyikan wahyu. Dan keempat, fatonah, artinya cerdas dan bijaksana. Mustahil Nabi itu bodoh atau jahlun. Nabi harus mampu menjelaskan risalah Allah kepada kaumnya, sehingga mereka mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi juga harus mampu berdebat dengan orang-orang kafir dengan cara yang sebaik-baiknya. Dan itu semua membutuhkan kecerdasan yang luar biasa. Dengan adanya sifat wajib para rasul ini, maka antara rasul yang satu dengan yang lain tidak ada bedanya. Namun di antara para rasul itu ada yang mempunyai keteguhan hati dan ketabahan yang sangat tinggi, yaitu yang disebut dengan ulul asmi. Secara istilah, ulul asmi adalah keteguhan dan kesabaran para rasul di dalam mengemban tugas risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan keberadaan rasul yang disebut dengan ulul asmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fasbir kama sobara ulul asmi minar rusul." Yang artinya, maka bersikap sabarlah kamu sebagaimana sabarnya Rasul yang termasuk ulul asmi. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 35. Menurut para ulama, dari 25 orang Rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, ada 5 Rasul yang mendapat gelar ulul asmi. Kelima Rasul tersebut adalah yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Kedua, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketiga, Nabi Musa alaihi salam. Keempat, Nabi Isa alaihi salam. Dan kelima, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelima nabi ini ketika menghadapi tantangan dan hambatan tidak mudah mengeluh apalagi menyerah. Mereka senantiasa berusaha keras agar umatnya dapat menerima ajaran yang disampaikannya. Dengan penuh kesabaran, mereka hadapi caci maki dan hinaan yang dilakukan umatnya kepada dirinya. Bahkan mereka pun mengalami pengusiran dari umat yang menolak ajarannya. Namun demikian, mereka tetap teguh dalam mengemban amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Anak-anakku sekalian, iman kepada Rasul Allah merupakan salah satu usaha untuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Ta'ala. Adapun perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah diantaranya, yang pertama, menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan Rasulnya. Kedua, melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keempat, giat dan rajin bekerja mencari rizki yang halal. Dan yang kelima, sabar bila mendapatkan musibah. Lantas, apa hikmah beriman kepada Rasul Allah? Adapun hikmah beriman kepada Rasul Allah diantaranya, yang pertama, sebagai bentuk kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, menambah kecintaan kita kepada Nabi dan Rasul utusan Allah. Ketiga, senantiasa menjadikan Rasul-Rasul Allah sebagai suri tauladan dalam kehidupan. Dan yang keempat, memotivasi kita untuk melakukan amal kebaikan seperti halnya yang dicontohkan para Rasul Allah. Baiklah anak-anakku sekalian, mudah-mudahan materi hari ini dapat menambah hasanah keilmuan kalian terkait materi
iman kepada Rasul Allah. Nah, sekian. Syukran kasiron. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.